Kita lanjutkan pelajaran kita pada hari ini tentang tercelanya memiliki sifat pelit atau bakhil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aslatani la tattabi'ani fi mu'min al-bukhlu wa su'ul khuluq. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua sifat perangi yang tidak akan berkumpul pada diri seorang beriman, yaitu bakhil, pelit, dan akhlak yang buruk. Kemudian ditegaskan dalam riwayat lain, wala yajtami'u syuhhu wal imanu fi qalbi 'abdin abadan. Tidak akan berkumpul sifat pelit dan keimanan yang ada pada hati orang beriman. Jadi hadis ini jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbuatan yang tidak seharusnya dimiliki orang beriman adalah pelit atau bakhil. Ya. Jangan seperti korun bakhilnya. Mungkin bisa jadi malah melebihi korun. Ya. Jadi bakhilnya luar biasa, akhirnya Allah murka dan hartanya dipenamkan ke bumi. Jadi Rasulullah SAW memperingatkan kepada kita jika beriman harusnya tidak memiliki sifat pelit, karena sifatnya orang beriman adalah dermawan. Jadi berarti kalau ada orang pelit berarti imannya berkurang. Kalau tidak mungkin orang beriman pelit. Namanya ya la tastami'ani fi mu'min al-bukhlu wal wasu'ul khuluq. Tidak akan berkumpul dua perangai jelek yang ada pada mukmin adalah bakhil dan akhlak yang baik. Kata ulama, kenapa sifat pelit yang didahulukan dari sini? Karena sifat pelit itu lebih parah daripada akhlak yang buruk. Bahkan dijelaskan di antara sebab kehancuran umat-umat terdahulu adalah memiliki sifat bakhil. Contohnya adalah Qarun. Ya. Giliran susah dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Giliran kaya hartanya turah-turah, pelit. Makanya Allah murka, langsung dibenamkan hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita punya contoh dermawan adalah Rasulullah. Beliau tidak pernah menolak ketika orang lain minta, tidak pernah. Jadi suatu hari ketika beliau menaiki onta, ada orang datang tiba-tiba narik sorbannya, apa yang diikat ke sini, misal ditarik, sangat marah. Tapi kata Rasulullah, biarkan, Allah berikan, Rasulullah berikan. Kemudian para sahabat berlomba-lomba menjadi orang dermawan, sampai-sampai ketika ada pengumuman perang, semua berlomba-lomba memberikan hartanya. Abu Bakar mengatakan, satu yang tidak bisa didahului dari dermawan adalah Utsman bin Affan. Kebun kurmanya bahkan bisa dinikmati sampai sekarang, diinfakkan untuk Islam. Dan kita harus yakin jamaah sekalian, menjadi dermawan itu bukan akan tambah berkurang harta kita, justru tambah banyak. Salah satunya adalah mendatangkan keberkahan kepada harta kita. Ya. Mana qasad min malin, ya, mana qasad sadaqatun min malin, sedekah tidak akan mengurangi harta. Maka setan itu membisiki pada orang yang sedekah, nggak usah sedekah nanti hartanya habis. Ya. Kemudian yang kedua, pelit waktu. Ini dia jangan sampai, ya, karena ada orang begitu sibuk, ya, habis waktunya tapi pelit untuk belajar agama. Ini pelit waktu jemaah sekalian. Karena ada orang pintar banget ngatur waktu. Ya, saya punya asisten. Ya. Saya punya asisten tapi tidak ada 24 jam untuk baca Al-Quran. Tidak ada. Atau sebaliknya, termasuk pelit juga, waktunya turah-turah kok sedikit pun tidak ada nilai kebaikan. Ya. Waktunya longgar kok tidak berpikir saya duha. Ada longgar. Waktunya longgar kok tidak berpikir tak sholat sunnah ba'di atau qabli, itu pelit waktu.
Jadi ada dua, pelit waktu memang benar sibuk untuk urusan dunia. Ya jadwal apa namanya, jadwal arisannya RW, ya RT, jasa wisma, KWT, belum senamnya, belum pikniknya, gimana lengkap. Tapi tidak ada jadwalnya, itu pelit yang pertama. Pelit yang kedua, waktunya turah-turah, tapi tidak tergerak untuk beramal. Malah habis di handphone. Makanya saya caranya uploadnya pakai laptop. Karena kalau sudah lihat berita, menarik beritanya. Nanti ada linknya lagi, berita macam-macam, menarik pada berita. Makanya saya caranya adalah semua diupload di laptop, rampung, tutup, wis rampung. Karena siapapun jangan lupa, saya ada teman gitu, nih kalau sudah pegang HP luar biasa, kuat. Ya ahli dongkok. Masya Allah ya. Apalagi ibu yang di rumah pekerjaannya banyak ya, padahal nyuci sudah dibantu mesin cuci, masak masih sudah ada magic com, tapi juga nggak kelar-kelar. Dia kan pegang handphone. Itu pelit waktu, jelaskan rahmati Allah. Jadi kita bersyukur punya waktu untuk ngaji. Ada yang seminggu sekali, ada yang 8 sekali, kok kebangetan nggak ada yang nyantol satupun ya. Yang seminggu sekali ada, yang 8 sekali ada, bulan ada, nek satupun nggak ada yang nyantol, termasuk orang yang pelit waktu ya. Maka Rasulullah SAW mewanti-wanti ya, suatu saat ada umatku yang akan terlewat dengan dua hal, nikmatani mahbunun, dua nikmat yang sering melalaikan manusia, as-sihat wal farah, sehat dan waktu luang. Ya maka tadi apa syairnya mumpung waktu melonggar adalah ini tadi, nah mumpung asli longgar, terus mumpung masih non, tapi juga panjenengan rata-rata sudah di atas 40 gitu. Alhamdulillah masih semangat ya, jadi alhamdulillah. Jangan sampai kita menyesal nanti di akhirat ya. Jangan sampai nanti kalau di akhirat pengen kembali ke dunia jemaah sekalian ya. Nah, pengen kembali ke dunia walau 1 detik saja, sedekah 1 detik ya. Jadi yang sering saya ulang-ulang juga bahwa jangan sampai nanti seperti penduduk surga, yakni mujahid, orang mati syahid. Jadi melihat kenikmatan yang luar biasa, dia pengen kembali ke dunia, dia ingin bolak-balik 10 kali mati syahid agar surganya ditambah. Nanti dengan jenengan di surga, nek tahu pahala ngaji gini, mau setiap hari tak gelem ngaji. Jadi nek tahu pahalanya ngaji, jenengan di surga ngomong, nek ngerti pahala ngaji besar sekali, bagus sekali, saya tak kembali ke dunia, gelem setiap hari ngaji. Masya Allah. Karena tingginya kedudukan menuntut ilmu. Nah sekarang belum lihat. Nanti kalau belum lihat, pasti ngomong ya. Nek kayak gini, tahu surga kenikmatannya, tak ya. Dulu ngajinya setiap hari. Ya, kata Rasulullah, orang yang mati syahid begitu melihat kenikmatan surga, ngomong, nek tahu kenikmatannya seperti ini, saya akan kembali ke dunia dan akan mati syahid 10 kali. Allah. Jadi kita nikmat yang luar biasa, punya waktu longgar, diisi untuk ngaji. Jadi panjenengan punya jawaban di antara 4 jawaban ketika seorang hamba antum ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah waktunya dihabiskan untuk ngaji. Alhamdulillah.